wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Mega. Nama panjangnya panjang banget, Mega Savitri. Panjang kan? Pendek ya, Mega Savitri. Biasa dipanggil Ibu Mega. Saya di sini ngajar kelas 7 mata pelajaran apa ini? Hitung-hitungan, bener banget, hitung-hitungan. Kalau kamu yang suka ngitung-hitung, berarti udah tahu kita pasti belajar matematika. Nah, untuk kelas 7 sekarang, untuk bab pertama kita belajar tentang bilangan bulat. Apa itu bilangan bulat? Oke guys, kalau kamu tahu bilangan bulat itu apa aja? Angka 1 bilangan bulat, angka 2 bilangan bulat, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu semuanya bilangan bulat. Tapi pengertian dari bilangan bulat sendiri adalah himpunan atau kumpulan atau geng atau perkumpulan bilangan-bilangan yang ada yang sudah kamu ketahui sebelumnya. Terdiri dari bilangan negatif, bilangan positif. Nggak tahu kan kalau ternyata di matematika itu ada namanya bilangan negatif, ada bilangan positif. Nah, nanti kita pelajari di sini. Oke, balik lagi ke bilangan bulat. Bilangan bulat itu kumpulan dari bilangan cacat, bilangan asli, kemudian bilangan positif dan bilangan negatif tadi. Bilangan cacat dimulai dari angka 0, 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan pecahan, bilangan bulat bukan. Kenapa? Karena bilangan bulat tidak bernilai desimal. Bilangan bulat hanya bernilai positif atau negatif, tapi dia bukan pecahan. Tadi ya, bilangan bulat terdiri dari bilangan asli dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Titik-titik ini artinya dan seterusnya. Bilangan cacat dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Bilangan positif dan negatif, apa bedanya? Bilangan positif berarti tanda positif di depannya. Untuk bilangan positif tidak perlu kamu tulis dengan tanda positif di depannya. Contoh di sini ya. Contoh bilangan positif 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya sampai terakhir. Contoh bilangan negatif negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan negatif seterusnya. Jadi bedanya positif dengan negatif, kalau bilangan positif tidak perlu kamu tambahin tanda positif di depannya, tidak perlu. Tapi kalau bilangan negatif harus kamu taruh tanda negatif di depannya, karena menandakan kalau dia bilangan bulat negatif. Kalau tanda bilangan bulat positif tidak perlu 1, 2, 3 itu sudah bilangan positif. Tapi kalau negatif 1, negatif 2, negatif 3 itu menandakan kalau dia bernilai bilangan bulat negatif. Paham semuanya ya? Kemudian setelah kita ketahui bilangan bulat, ada bilangan cacat, bilangan asli, bilangan bulat negatif dan bilangan positif, nanti kita balik ke operasi bilangannya. Nah, yang kamu perlu pelajari hanya operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian. Kalau sudah mendalami 4 operasi itu, berarti kamu sudah pintar matematika, udah jago. Oke, sekarang kita membahas tentang penjumlahan dan pengurangan dulu. Untuk penjumlahan dan pengurangan, jumlah itu tanda positif, kurang tanda negatif. Paham ya? Penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan negatif, saya langsung kasih contohnya. Contoh negatif 2 ditambah 4. Bagaimana hasilnya? Tanda negatif di sini kita anggap kamu punya hutang. Negatif 2 artinya kamu hutang 2.
Tanda positif 4 artinya kamu punya 4. Ya, berarti negatif 2 ditambah 4 artinya kamu punya hutang 2, kamu bayar 4. Sisanya hutang atau lebih? Ayo. Kalau negatif 2 kamu punya hutang 2 dibayar 4, itu artinya berarti lebih 2. Lebih tandanya positif, berarti tidak perlu ditulis tanda positif di depannya. Jadi cukup kamu tulis angka 2 saja. Oke, paham ya? Lagi, contoh yang pertama. Sekarang coba yang kedua. Negatif 3 ditambah negatif 2. Nah, ada negatif dua-duanya di sini. Berarti tadi apa? Kalau tanda negatif kita artinya kamu ngutang. Ngutang 3 ditambah ngutang lagi 2. Ngutangnya nambah atau berkurang? Berarti otomatis bertambah. Ngutang 3 ditambah ngutang 2. Ngutangnya bertambah jadi ngutang 5. Gitu. Paham ya? Lagi misalnya 4 dikurang negatif 3. Nah, ada 2 negatifnya. Negatif dengan negatif, kalau dia ketemu jadi positif. 4 negatif dengan negatif jadi positif. 3 sama dengan 3. Dari mana kenapa ini jadi positif? Oke. Saya kasih formulanya. Jika negatif ketemu dengan negatif sama dengan positif. Positif ketemu dengan positif jadi positif. Negatif dengan negatif dengan positif jadi negatif. Positif dengan negatif jadinya negatif. Ini yang harus kamu hafalkan. Kalau tandanya sama, hasilnya positif. Kalau tandanya berbeda, hasilnya negatif. Nah, balik lagi ke sini. Negatif ketemu negatif. Negatif ketemu negatif, hasilnya jadi positif. Jadi 4 ditambah 3 sama dengan 7. Gitu. Lagi terakhir. Contohnya 7 negatif dikurang negatif 5 sama seperti ini. Negatif ketemu negatif hasilnya jadi positif, berarti 7 ditambah 5 sama dengan 12. Gampang kan? Jadi yang kuncinya kamu hafalkan ini tanda-tandanya. Gampang kok. Negatif pokoknya kalau tandanya sama hasilnya pasti positif. Kalau tandanya berbeda hasilnya negatif. Ini untuk penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat positif dan bilangan bulat negatif. Yang berikutnya perkalian dan pembagian bilangan bulat. Perkalian dan pembagian bilangan bulat ya. Contohnya ini saya tarik nih. Perkalian dan pembagian. Contoh, dia hampir sama dengan positif dengan negatif tadi. Yang pertama, negatif 3 dikali 5. Berapa hasilnya? Kita lihat tandanya. Negatif ketemu dengan positif. Apa negatif ketemu dengan positif? Hasilnya pasti negatif. 3 dikali 5 sama dengan 15. Berarti negatif 3 dikali 5 positif 5 hasilnya sama dengan negatif 15. Contoh yang kedua, negatif 2 dikali negatif 3. Negatif dengan negatif hasilnya positif. 2 dikali 3 hasilnya 6. Berarti negatif 2 dikali negatif 3 hasilnya positif 6. Ini untuk pembagian. Untuk untuk perkalian. Untuk pembagian juga sama. Contohnya 4 dibagi 2. Positif dengan positif, berarti hasilnya menjadi positif. 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian yang keempat, negatif 9 dibagi 3.
Negatif dengan positif berarti hasilnya negatif. 9 dibagi 3 sama dengan 3. Kemudian terakhir negatif 27 dibagi negatif 9. Negatif dengan negatif hasilnya pasti positif. Ingat ya, tanda positif tidak perlu kamu tulis di depannya, kecuali tanda negatif. Negatif 27 dibagi dengan negatif 9. Negatif ketemu negatif, hasilnya positif. Berarti 27 dibagi 9 hasilnya 3. Berarti hasilnya positif 3. Gampang lah. Oke, itu perkalian dan pembagian. Terakhir, kelipatan dan faktor. Sebenarnya kelipatan dan faktor ini kamu pernah pelajari di SD, cuma saya nggak tahu SD kelas berapa. Kalau kamu masih ingat KPK dan FPB, nah ingat ya, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil, FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Pasti udah pada tahu gimana caranya. Tapi pada negatif juga berlaku di situ. Tanda positif juga berlaku. Hanya saja di matematika biasanya tanda negatif tidak digunakan untuk kelipatan dan faktor. Jadi yang digunakan hanya positif saja. Contoh, kelipatan dan faktor. Tentukan FPB dan KPK dari 25 dan 9 misalnya. Jangan 9 deh, saya ganti 75. Bagaimana caranya? Di sini ada beberapa cara. Untuk menentukan KPK dan FPB, kamu bisa gunakan cara pokok faktor, cara tabel, atau cara sistem. Nah, yang kamu boleh gunakan cara mana aja, boleh yang ketiga, salah satu dari 3 tadi. Namun yang saya pakai di sini adalah cara pokok faktor. Tapi kamu boleh menggunakan cara apa saja, karena hasilnya pasti sama. FPB dan KPK dari 25 dan 27. Kita cari dari 25 dulu. 25 dibagi angka prima. Angka prima angka berapa aja? Nah, untuk diingat, angka prima terdiri dari angka 2, 3, 5, 7, 11. Pokoknya angka-angka yang tidak bisa dibagi dengan angka lain selain angka itu sendiri. Contoh 2, kenapa 2 angka prima? 2 tidak bisa dibagi dengan angka yang lain. Selain angka 1 ya, tidak boleh dibagi dengan 1. 2 hanya bisa dibagi dengan angka 2. Maka dia termasuk bilangan prima. Kemudian 3 termasuk bilangan prima. Kenapa? Karena 3 tidak bisa dibagi dengan 2, tidak bisa dibagi dengan angka lain selain 3. Itu bilangan prima. Kemudian 5 juga sama, tidak bisa dibagi dengan angka lain selain angka 5. Dan angka-angka prima lainnya hanya bisa dibagi dengan angka itu sendiri. Maka dia disebut dengan bilangan prima. Oke. Bilangan prima terkecil, angka 2, bisakah 25 dibagi 2? Tidak bisa, koma misalnya, atau masih sisa. Berarti jangan kamu ambil angka 2. Angka 3, bisakah kita bagi dengan angka 3? Tidak bisa juga. Selain angka 3, habis 2, 3, 5. Bisakah 25 dibagi dengan 5? Bisa, hasilnya sama dengan 5. 5 bisa dibagi dengan angka 5. Oh, berarti selesai 25. Dari sini angka yang kita bisa ambil adalah 5. Ada berapa angka 5-nya? Ada 1, 2. Berarti 5 pangkat 2. Kemudian untuk yang 75 dibagi 3. Kenapa dibagi 2? Kenapa tidak dibagi 2? Karena 75 dibagi 2 nggak bisa, masih sisa. Nah, 75 dibagi 3 bisa nggak? Bisa. Jadi berapa? 25. Ini kamu bagi lagi. Dibagi 3 lagi bisa nggak? Kalau udah nggak bisa, ganti dengan angka prima yang lain. Nah, itu dibagi 5. 25 dibagi 5 sama dengan 5. Sekarang kita hitung angkanya. Karena 5 dibagi 5 lagi. Hitung angkanya. 3, 5, 5-nya ada 2, berarti 5 pangkat 2. Nah, dari sini 25 dengan 75 kita masukkan 25 angkanya 5 pangkat 2. 75 angkanya 3 kali 5 pangkat 2. Berapa KPK-nya? Ingat, KPK adalah kelipatan persekutuan terkecil.
Berarti ambil pangkat kalau KPK kamu kalikan, kamu ambil semua angka yang ada di sini. Kalau ada angka yang sama, ambil pangkat yang paling kecil. Di sini ada angka 3, nggak ada. Di sini ada, berarti kamu turunin 3. Kemudian dikali, di sini ada nih sama-sama 5,2, ambil salah satu saja, yaitu 5/2. Nggak usah dua-duanya kamu ambil, cukup satu aja yang kamu ambil. 3 dikali 5/2, berarti 3 dikali 5/2 adalah 25. Berarti 3 dikali 25 sama dengan 75. Berarti KPK dari 25 dan 75 adalah 75. Bagaimana dengan FPP-nya? Untuk FPP cukup hanya ambil angka yang sama. Kamu lihat di sini, 25 dengan 75. Adakah angka yang sama? Ada, yaitu 5/2. Ini juga 5/2. Bagaimana kalau pangkatnya berbeda? Ambil pangkat yang paling kecil. Jadi karena di sini sama, kebetulan sama, kamu ambil salah satu saja. 5/2 sama dengan 25. Gampang kan? Dari semua yang sebenarnya sudah saya jelaskan, ini gampang banget kalau kamu perhatikan dengan seksama. Ingat ya, matematika yang ingin pintar matematika cukup kamu kuasai 4 operasi hitung. Pertama perkalian, pologian, penjumlahan, dan pengurangan. Berarti kamu sudah pintar matematika. Ingat, paling enggak kamu harus menghafalkan matematika itu perkalian dari 1 sampai 10. Paling tidak 1 sampai 10, nah kamu itu udah hebat. Udah bisa hitung cepat. Nah, kemudian tambahan KR lagi, hafalkan ini. Positif ketemu positif, negatif ketemu negatif, positif dengan negatif dengan positif, apa hasilnya? Kamu cukup buat aja ya, kamu ambil poinnya. Kalau dia tandanya sama, berarti hasilnya jadi positif. Kalau tandanya berbeda, hasilnya jadi negatif. Oke. Dari semua materi ini, mudah-mudahan kamu semuanya bisa gampang dipelajari lagi, dipahami lagi. Untuk mencari KPK dan FEB, kita tidak menggunakan negatif, tapi menggunakan positif. Selesai deh, gampang kan? Nah, untuk matematika kita akhiri dulu sampai di sini. Materi selanjutnya nanti kita bahas lagi di video selanjutnya. Jangan lupa hafalkan perkaliannya, hafalkan tanda-tanda ini, hafalkan pengertiannya. Udah deh, selesai sampai di sini, cukup sampai di sini. Sampai ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Salam dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.